Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada firman Allah yang sering kita dengar yang disampaikan oleh para guru-guru, yaitu ayat yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang maksud dari ayat ini, jagalah diri kamu, jagalah diri kita dan ahli-ahli kita, baik itu istri, anak-anak, putra-putri kita, jaga mereka dari neraka. Saudara, menjaga hewan itu sangat mudah ya. Berbeda dengan menjaga manusia atau anak-anak kita. Kalau hewan cukup kita ikat di kandang dan kita beri makan. Insya Allah nggak macam-macam begitu. Tapi manusia tidak bisa. Kita punya anak, kita kurung di rumah dengan harapan untuk menjaga supaya mereka tidak tertular perbuatan-perbuatan buruk. Nampaknya agak sulit karena manusia itu kan makhluk sosial. Bolehlah saya katakan manusia itu mobile, seperti HP. HP itu kan bergerak ke sana kemari, ngikutin yang punya, saudara-saudara. Manusia pun demikian, mobile, maka nggak mungkin dikurung saja begitu. Maka Islam punya cara tersendiri untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dari neraka, yaitu apa yang disebutkan oleh Imam Abi Thalib, tercantum di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Tobari. Ada penjelasan Imam Ali mengenai ayat tersebut, yaitu ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Beliau berkata allimuhum wa addibuhum. Jadi menjaga anak-anak kita dari api neraka, ajarkan mereka. Pasti yang diajarin ilmu agama. Ajarkan mereka dan beri mereka pendidikan akhlak yang mulia. Kalau sudah begitu, insya Allah ya, nggak banyak dikit berpengaruh akan melindungi anak-anak kita dari siksa neraka nanti. Apalagi memang kita tahu bahwa ilmu agama wataknya mengajak kebaikan. Maka kita perlu memperdalam ilmu kita, khususnya ilmu agama. Anda boleh mencari ilmu umum, ya. Boleh menuntut ilmu yang disebut ilmu umum. Tapi Anda kan orang Islam, anak-anak kita orang Islam, maka mereka wajib menuntut ilmu agama. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, dikhawatirkan dia nggak punya benteng, dia nggak punya filter. Akibatnya aliran yang buruk masuk, contoh-contoh yang buruk masuk ke pikirannya, dan nanti menjadi bagian daripada perbuatannya sehari-hari. Maka dari itu ilmu itu adalah benteng buat anak-anak kita, termasuk diri kita. Mungkin kita sudah tua, ya agak mudahlah terjaga saudara-saudara. Tapi anak-anak kita yang masih puber, yang masih remaja, rentang sekali, terbuka sekali, ya terpengaruh dengan aliran, dengan sifat-sifat yang buruk dari teman-temannya. Maka jalan satu-satunya melindungi anak-anak kita dari neraka, yaitu dengan ilmu agama. Apalagi saudara-saudara, pemberian yang paling bagus dari orang tua bukan hanya warisan harta, tapi pemberian yang paling bagus buat anak adalah pendidikan dan ilmu agama. Ini yang disebut di dalam hadis manahila walidun waladan afdhala min adabin hasan. Tidak ada pemberian dari seorang bapak yang paling bagus kecuali pendidikan agama. Jadi pendidikan agama sesuatu yang mesti dan sesuatu yang mahal, perlu kita tanamkan pada anak-anak kita agar mereka berpendidikan agama. Silakan cari ilmu apa saja. Ya, di dalam Islam nggak ada larangan mencari ilmu, malah disuruh. Bahkan saudara-saudara, hukumnya fardu kifayah. Mesti ada orang Islam mengerti ilmu kedokteran, mengerti ilmu ekonomi, mengerti ilmu industri, mengerti ilmu bermacam-macam disiplin ilmu, termasuk pertanian, perkebunan, ya, perikanan, walhasil semua disiplin ilmu mestinya orang Islam mengerti agar mereka tidak bergantung dengan orang-orang non-muslim. Tapi karena kita orang muslim, wajiblah kita tanam pada diri kita dan anak-anak kita ilmu-ilmu agama. Ketahuilah saudara-saudara bahwa Islam akan abadi. Islam akan kekal pada diri kita manakala kita mengerti agama.
Ini yang disebut oleh Syekh Az-Zurnuji di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim. Beliau berkata, fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Sesungguhnya abadinya Islam dengan ilmu. Kalau anak-anak kita dibekali dengan ilmu agama, walaupun mereka di negara yang banyak kemaksiatan, insya Allah mereka menjaga diri. Karena ada ilmu agamanya, ada filternya, dan ada bentengnya. Dikhawatirkan kalau ilmu agamanya nggak ada, mudah tertular. Saya melihat karena mereka nggak banyak mengerti agama. Agama hanya keturunan. Agama hanya KTP. Maka perlulah kita didik anak-anak kita. Baik pendidikan formal agama atau non formal. Kalau yang formal seperti pesantren begitu. Non formal dalam pengajian-pengajian di masjid, di musola, di majelis taklim ada pengajian. Suruh mereka datang agar mereka dapat ilmu. Minimal nggak banyak sedikit dapat, saudara-saudara. Kita bertanggung jawab sebagai orang tua. Maka dari itu, mari saudara-saudara, kita isi diri kita, anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari api neraka, dan juga melindungi diri kita dari tertular virus corona. Amin ya rabbal alamin.